Satu pintu kok ada lubang ya, lubang segini gini. Tapi lubang ini bukan karena jatuh biasa gitu ya kan, tapi lubang ini sengaja dibuat gitu loh ya, pakai tang dicuilin gitu loh, kayak dicuilin gitu loh. Di gereja itu pendeta udah terbiasa dipanggil papi, Betul. terutama sama anak-anak. Papa itu ngapain bebel papi histeris? Loh, kamu ini kenapa? Matikan bah, matikan, teriak dia. Saya kan bingung. Ada apa? Astagfirullah. Sini nak. Saya nangis ya. Ampuni papa ya nak. Astagfirullah. Gemeter saya. Jadi sekian bulan itu ada sekitar 20 kali lah dicabuli. Allah. Sebetulnya Langsung aja begini Tuan Guru. Nggih. Ceritanya itu biar tidak berkepanjangan. Nggih. Apa Pertanyaan. yang dilakukan oleh DS Nggih. kepada Baik, siap. Putri Nyenengan dan kok bisa akhirnya kasus ini terkuak gitu. Jadi begini, waktu COVID itu kan tetap ada kegiatan gereja, cuma kan tidak boleh seheboh waktu sebelum COVID kan. Ya. Jadi saya juga nggak pernah mengerti kalau anak saya ini dititipkan sama mantan di gereja gitu. Gerejanya Pak DS. Pak DS, karena waktu itu kan dia sendiri kan pernah bisnis MLM ya. Ya. Lumayan gitu, dapat sebulan bisa 20-15. Ya. Nah, saya kan sendiri waktu itu sempat gojek kan. Dan ya kita nggak punya kemampuan lah, cuma dia si istri cuma bilang itu si DS membantu per bulan. Oh ya udah, saya kira hanya bantu doang kan, nggak sampai anak itu di sana gitu loh. Iya. Cuma kejadiannya waktu itu anak itu udah bukan di sana, udah nggak di sana. Cuma artinya gini, anak saya dengan DS dan saya pribadi itu bukan orang jauh, orang yang sangat dekat, bahkan nggak ada terlalu dekat lah gitu kita ini. Nah, saya itu sempat satu ketika itu Pak DS ini adalah sahabat atau saudara dari istri, mantan istri. Jadi mantan istri punya saudara, jadi istrinya DS itu masih keluarga sama istri. Oh, saudara jauh, ya, saudara jauh atau saudara? Ya, kalau orang sana itu kan gimana ya saya mau ngomongnya? Misanan. Minduan. Ya kayak macam begitulah Pak Haji. Ya. Ya artinya masih saudara lah ya. Ya. Sama si Santi ini tadi. Kemudian dilanjutkan lagi, monggo. Nah, suatu ketika sih, ya ini yang terbukti ini sekarang gitu ya. Ya kita kan pernah di sana, jadi nggak mungkin kan kita kan dulu, maaf lah saya sebut bahasa dulu ya, seorang hamba Tuhan di rumahnya orang diem aja kan nggak mungkin. Nyapu ngepel itu udah biasa. Dulu waktu kita di sekolah Alkitab masak itu juga udah biasa lah. Ya. Jadi saya kadang bersihkan ya, kadang saya tuh melihat di satu pintu kok ada lubang ya, lubang segini gini. Tapi Pintu lubang apa itu? ini pintu kamar mandi. Lubang itu segede gini. Tapi lubang ini bukan karena jatuh biasa gitu ya kan, tapi lubang ini sengaja dibuat gitu loh ya, pakai tang dicuilin gitu loh, kayak dicuilin gitu loh ya. Sempat waktu itu saya berpikir begini, memang waktu itu banyak orang di sana, sampai sekarang pun juga banyak sih nampung kan. Saya juga bawa anak rohani dari Ngawi kan, saya bawa namanya Adit, sekarang nikah. Ya habis nikah ya belas, saya masuk Islam ya nggak ada pernah datang, ya nggak masalah sih. Ada Adit, ada Samuel, masih ingat ya Samuel. Terus saya gini, ini siapa ini yang buat lubang ini kan? Dia bilang gitu. Saya mulai bermain pikiran saya. Wah, ini jangan-jangan si Samuel ini. Samuel ini.
mungkin saya bilang, atau Adit yang saya bawa ya kan, anak rohani lah istilahnya. Kalau Adit nggak mungkin, dia orangnya lemah. Orang dulu sering ditempelengin sama pendetanya, lemah ya. Jadi dibentak aja udah apa ya, punya sakit apa itu. Jadi kalau dibentak itu bisa bergetar-getar gini tangannya itu, kalau woi itu misalnya kan, pokoknya yang ada tinggi tuh pernah ditempelengin sama pendetanya di depan saya, lantaran pintu gerbang lupa ditutup sama si Adit ini. Ternyata si pendeta ini psikopat. Nah, dulu kan pernah ikut PKI atau apa, jadi dia halu, takut gerbang itu belum itu, takut orang masuk bunuh dia katanya gitu. Tempeleng. Ingat ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Wah, geblek bener nih mana pendeta ini. Saya bilang gini dalam hati, Om, kalau masalah gini nggak usah diajarin, Om perlu belajar sama saya dalam hati ya. Anak saya yang gede itu sampai nangis ya, gemeteran. Wah, kan takut kan, nempelengin orang itu kayak hewan, Pak Haji. Dak. Manusia menajamkan manusia. Apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Waduh, ini pendeta apa ini? Nah, terus saya nggak lama terus keluar di situ karena saya juga ditipu ya, ditipunya diangkat sebagai ketua yayasan. Kalau ada pengusaha datang suruh naik di mimbar. Kita ini dalam kesulitan keuangan, nggak bisa lah buat operasional, buat makan aja susah, bla 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 gitu. Jadi saya kan tertekan kan akhirnya. Waktu itu saya bawa duit dari Sumbawa itu sekitar 20 juta habis. Katanya di situ mau dibelikan bebek, disuruh pelihara bebek lah. Pernah. Mau dibukakan air minum, nggak usah tinggi-tinggi lah, buka air minum kan mahal modalnya kan. Ya, maksud saya sih, bebek sih berapa sih ya, pelihara bebek. Orang kandangnya juga saya buat sendiri. Ini nggak dibuatin juga. Akhirnya duit saya habis, saya belikan bebek, saya belikan untuk kehidupan. Akhirnya nipu ini. Akhirnya saya keluar dari situ ya. Nah itu. Ya, baik, kita kembali lagi ke masalah lubang itu ya. Ya. Sempat pikiran saya itu tergelincir ya ke arah si DS ini. Cuma gini, masa sih orangnya juga baik ya kan? Orangnya juga jemaah itu manggil juga papi ya kan? Itu kan di orang tuakan kan, maksudnya kan begitu kan? Anak saya juga panggil papi ya kan? Seperti itu. Di gereja itu pendeta udah terbiasa dipanggil papi. Betul. Terutama sama anak-anak. Iya. Ya seperti itu. Saya berpikir ini nggak mungkin lah gitu loh ya. Ya yang membuat saya shock ya. Ya berapa bulan ini ya. Seperti yang telah saya laporkan itu kan. Jadi begini. Kemarin-kemarin itu kan anak saya ini kan juga rada bandel lah ya, bandel berontak lah sama orang tua gitu. Cuma dalam artian gini Pak Haji, maksudnya anak ini berlebihan gitu loh. Ya kita kan pernah muda juga lah ya. Cuma saya lihat kok ada sesuatu yang salah gitu loh. Ya. Saya berbulan-bulan, bertahun lah ya. Saya menyalahkan diri saya bahwa saya merasa saya nggak bisa didik anak kan. Saya kena BPD kan, borderline personality disorder kan. Saya merasa itu, jadi saya itu nggak bisa didik anak gitu. Saya salahkan diri saya. Ya, ternyata penyakitnya ini gitu loh. Jadi CDS ini saya bilang maaf ya, biadab. Kenapa biadab? Pertama begini, kamu ini kan sama kita ini kan keluarga lah ya. Terus anak saya ini kan kita titipkan kesan, kita percayakan, terus kamu cabulin itu, kalau nggak biadab nggak ada, saya bilang. Saya kira gitu ya. Itu dicabulin di mana? Posisi? Di gereja. Di gereja, di dalam gereja. Di dalam gereja. Jadi gini. Pas kosong, pas kosong, pas juga ada istrinya. Istrinya kan percaya sama dia kan. Istrinya di luar gereja. Ya jadi rumah ini kan rumah, sebagian jadi gereja, sebagian jadi rumah gitu kan. Iya.
Jadi ada kamar-kamar di situ ya, rumah-rumah tangga begitu kan. Anak saya bilang kadang ada mami. Ya kalau orang kan mau masuk gereja kan pasti diketuk dulu kan. Jadi kalaupun toh melakukan itu bisa cepet-cepet ditutup lah istilahnya kan begitu kan. Itu jadi menurut anak saya, jadi selama pandemi itu berarti kurun waktu selama pandemi anggap aja sekian bulan kan. Jadi sekian bulan itu ada sekitar 20 kali lah dicabuli. Allah. Terus ditanya sama pengurus yayasan kan kita sempat datangkan pengurus yayasan sama pengacara yang lalu itu kan. Ya. Artinya begini, bahwa kesaksian ini ada saksinya, dan mantan pun mengakui mendengar ini dan dia marah-marah. Si DS tuh nangis-nangis terus ke rumahnya, nyium-nyium kaki mantan mertua juga. Jadi karena Mantan mertua? waktu itu ada juga mantan mertua di sini, kan tinggal sama kita ya. Iya. Minta maaf ya? Minta ampun lah. Terus istrinya kan bilang, nanti kalau ada apa-apa aku aja gitu loh. Itu. Nah kemarin itu kan begini, karena kondisi saya kan semakin menurun kan ya, Pak Haji, menurun. Saya sempat berpikir begini ya. Ya maaf sekali lagi, ini kita tidak berbicara tentang iman. Dan saya yakin dan percaya kalau Allah sudah tetapkan hidayah, sampai kapanpun orang itu nanti akan berislam gitu loh. Ya, kalau saya mau paksakan sekarang pun, kondisi sekarang, nggak bakal awet, karena itu kan keinginan saya kan, bukan keinginan Allah. Itu yang saya maksud. Makanya kemarin begini Jai, saya pikir karena si DS ini dekat dengan keluarga dan anak saya kan, Iya. Ada berkah itu, saya panggil ke sini kan. Ya kita berdiskusi lah, karena kondisi saya waktu sakit ini kan naik turun ya, nggak bisa flat kan, sehat terus enggak, suatu saat ini sehat, besok bisa ngenderek, bisa kayak ayam gitu, bisa jantung itu nggak bisa kayak penyakit lain gitu. Jadi karena semakin turun, saya pikir ya kalau dari kalangan muslim kan, anak saya belum ada yang deket nih di sini ya kan. Ya ini berbicara tentang kemanusiaan, tentang masa depan anak. Ya di luar konteks keimanan ya, maaf ya. Ya kalau saya sih ya berharap, cuma kalau belum kenal terus saya titipkan orang itu kan lucu aja tuh ya. Lucu kan, otomatis kan mau nggak mau yang kenal. Jadi ya mau nggak mau ke si DS ini, rundingan ya yang ada berkah itu, saya kirim ke DS 80 gitu untuk kuliahnya, karena saya takutnya ada apa-apa tuh saya dipanggil Allah, siapa yang mengurusi anak ini kan. Karena saya nggak tahu, kita kira nggak ada apa-apa, ya udah. Cuma di tengah perjalanan kok anak saya nggak mau gitu loh ya, anak saya nggak mau. Terus ada pemberontakan kan ya. Antum tawari dulu, nah saya titipkan di papi lagi ya begitu. Pada waktu itu sih ngomong iya, dia ngomong iya, cuma iyanya itu ya gimana gitu loh ya kan. Saya datangkan dia kan, ya anak saya ini kan mulai berontak lah saudara. Iya. Ya, mulai berontak ya karena itu tadi, mungkin ya karena pernah digitukan, itu mental berontaknya kuat ya, beda dari orang normal lah Pak Haji gitu, kan. Akhirnya itu terus udah saya transfer nih sampai total 80 kan. Ada nanti kalau butuh transfernya masih ada juga 80. Kok pas saya ngebela si DS, papa itu ngapain bel-bel papa histeris. Loh kamu ini kenapa? Matikan bah, teriak dia.
Saya kan bingung, ada apa? Matikan kan. Ya waktu itu saya ngobrol memang sama si DS. Enaknya ini gimana gitu loh. Ya dia nasihatin kan bla bla bla. Oke lah kalau begitu ya. Waktu ngomong ini memang saya juga lagi ngobrol sama si anak saya ini gitu loh. Mau kamu gimana gitu kan. Dia histeris, akhirnya saya matikan. Terus dia, Papa sambil kelojotan gitu. Papa sih nggak pernah tahu, Papa nggak mau tahu, nggak mau mengerti Cece. Lo ngerti gimana nak? Papa kan udah, Bapak itu berjuang buat kamu, mau gimana lagi? Cece itu pernah dikerjain sama DS Pak. Wah langsung saya gemeter saya. Saya udah tahu maksudnya dikerjain itu kan. Wah, oh gemeter saya. Astagfirullah, saya bilang, astagfirullah. Sini nak. Astagfirullah. Saya nangis ya. Ampuni Papa ya nak, ya. Astagfirullah. Gemeter saya pegang. Aduh nak, kalau Papa tahu begini, Papa nggak mungkin juru kamu ke sana buat apa? Ya Papa nggak mungkin tega lah. Kamu udah digitukan, itu apa itu? Nggak bener nih. Saya terus pegang dia kan, saya minta ampun ya. Papa minta ampun nah, Papa minta ampun. Papa nggak ngerti. Kalau Papa tahu dari awal ya Papa nggak mungkin lah. Kenapa kamu nggak cerita? Ya sama Mama juga nggak boleh. Kita kan tahu Papa pasti kalau marah pasti ngeri. Pasti itu nggak tahu itu si DS itu Papa apakan si Papi itu gitu kan. Ya terus tambahnya paling Papa baca, saya bilang. Sampai Pak Bendahara Yayasan, itulah cintanya papamu sama anak. Kalau saya pun juga sama, si Bendahara Pak Edi itu nggak pernah maki, ya. Itu nggak pernah maki Pak Haji. Bendahara Yayasan itu nggak pernah, wah lembut orangnya. Begitu dia tahu tuh, wah, saya kasih kabar itu kan, dia mau ke kantor, video call saya, wah keluar tuh kebun binatang semua, wah bla 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 bla. Terlaluan tuh, babi bangsat itu. Sampai, aduh, sorry, aku nggak pernah maki jadinya maki. Siapa nggak emosi loh, coba. Itu kalau anakku udah aku bunuh itu, dia bilang gitu. Terus langsung dia kesini, mau ke kantor, dia mampir ke sini terus tanya cerita-cerita itu kan. Ya. Nah akhirnya begitu dia cerita, saya nangis lama itu. Sharing sama dia, sama anak saya, bla 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 bla. Terus, Papa mau lapor karena ya. Jangan Pak, jangan. Duh, kamu udah digitu kan, orang tua bodoh aja yang nggak melaporkan. Saya bilang, ini kan pidana nak. Ya mungkin dia udah ke brainwash kan. Dia ketika itu kan semakin melakukan kebaikan ya kan. Jadi anak ini kan, pertama Pak udah lama, kasihan katanya. Bla bla bla. Kemarin yang saksi kunci kan, udah saya hubungi dia ngomongnya sama. Om, si ini si Cece si Z itu kasihan, nanti anak-anaknya bagaimana ya, tak ceritain kan, itu kan pidana Jesslyn. Iya sih Om, bener sih Om. Kalau ini terjadi sama aku pasti papaku juga nggak terima pasti. Ya itu, ya maksud tak bilang kamu nanti jadi saksinya ya, bla bla bla. Iya Om siap, ya itu alhamdulillah. Ya, ini saksi kunci. Awal kejadian, awal kejadian dia tahu, dia cerita sama si J ini. Nah si J ini ceritakan ke maminya datang ke rumah, terus dilabraklah si DS ini sama mantan. Bla 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 bla, sampai kan makanya berapa bulan nggak ke gerejanya DS ini kan. Iya. Akhirnya saya juga tahu waktu itu nggak ke gereja kan. Saya pikir masalah biasa, ternyata ini masalah. Dan sebetulnya tahun lalu sudah saya mau titipkan ya. Iya. Tahun lalu udah pernah saya coba ke sudahlah kalau dirimu nggak mau sama Papa ya, kamu merasa nggak cocok nak, udah saya titipkan ke Papi aja. Dia histeris sama kayak tadi histeris. Ya saya ini kan nggak ngerti histeris ini kena apa kan nggak ngerti kan. Ya saya tahu ini ya baru-baru ini aja gitu. Oh ternyata ini tuh ya, pantas dia
nggak mau kan histeris orang trauma dia. Terus tak tanya, nak, gimana sih perasaanmu ketika ketemu sama DS? Ya geleh, Pak. Ya geleh, cuma ya kadang kasihan, Pak. Bla 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 gini karena ya biasalah ya. Pendeta merhatikan jemaahnya itu kan, apalagi dengan kasus ini mungkin ya itu ditambah dilebihkan kan bisa juga itu di situ sih. Ya dengan kasus ini ya saya minta doanya mudah-mudahan berjalan dengan baik dan untuk prosesnya bisa lebih cepat begitu ya. Ya ini gini, kasus ini membuktikan begini ya. Saya mau katakan secara pribadi bahwa moralitas mereka ini sangat rendah. Bukan hanya kasus anak saya. Ini kan takutnya banyak yang gitu loh. Kasus ini yang dilakukan kan banyak gitu loh. Bukan hanya anak saya dan betulnya kalau mengacu kepada eskalasi yang lebih besar di tempat saya dulu sekolah Alkitab ya banyak seperti ini terjadi ya dengan siswi-siswi yang perempuan itu. Ya saya berharap ini berproses dan ya Allah memberikan yang terbaik lah maksudnya, menunjukkan kuasanya ya biar si DS ini ya mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya seperti itu. Ya, baik. Alhamdulillah kronologi sudah lengkap barangkali ya. Siap. Tinggal nanti kita berharap kepada pihak kepolisian untuk mengusut secara tuntas terkait kasus ini, karena ini tidak ada urusan dengan persoalan agama apapun. Betul. Ini adalah berurusan dengan soal kemanusiaan dan soal perlindungan anak. Saya setuju ya, tidak berkaitan dengan, cuma gini ya, ini maaf pendapat pribadi saya ya. Wah kalau Ustadz kena kesangkut masalah amoralitas tuh, waduh, para polemikus ini wah di blow up habis-habisan. Nah, saya ingin tahu dengan kejadian ini apa komen Anda? Itu aja sih. Ya. Wah ada yang konyol. Nggak apa-apa itu kan masih saudara sendiri katanya. Lucu aja sih. Ya itu komen-komen yang nggak inilah. Cuma kadang konyol aja. Ketika ada di kita ya, mau mereka euforia, di blow up habis-habisan. Coba sekarang kalian ya yang Nasrani silahkan komen seperti apa coba. Ini bukan orang jauh dari saya, masih keluarga ini moralnya rendah banget. Itu aja sih yang saya mau katakan. Itu. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Sofia ya yang ya walaupun jauh dekat di hati ini berkunjung ke sini udah keberapa ini, keempat ketiga kurang lebih keempat ya. Jadi jauh masih, kalau kita kondisi begini ya sangat berterima kasih sekali. Ini spirit lah, dorongan mental lah ya, support lah ya, dikunjungi gitu ya. Alhamdulillah ya. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang lain juga kadang-kadang membantu untuk repost itu ya. Terima kasih banget. Sekali lagi terima kasih untuk Yai Ipung, untuk Ayah Sofia. Barakallahu fikum, semoga kebaikan antum Allah sendiri yang membalasnya itu ya. Amin, amin. Baik, para penonton yang kami muliakan, setelah ini akan kami tayangkan terkait rilis dari pengacara secara lengkap terkait update terbaru kasus ini di Polda Jabar. Bisa disaksikan, silakan. Demikian kami akhiri dulu. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara yang dirahmati oleh Allah, rilis terbaru dari Polda ini memang ya alhamdulillah ya, alhamdulillah bahwa di sini terlihat pembelaan Allah yang begitu luar biasa. Kasus ini berjalan dengan baik
kemarin penyelidikan, dan ini udah mulai masuk di penyidikan, Yai. Penyidikan, info terbaru, Pak, ini sih udah cukup kuat. Ya. Cuma kalau mau lebih bagus lagi, Bapak tambahkan saksi kunci supaya ya istilahnya lebih mantep lah gitu. Ya, doakan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini ada beberapa saksi kunci. Kalau visum kan sudah ya. Ya. Ini dari KPAI pemerintah itu nggak tahu apa namanya. Ya, ini untuk minggu ini anak saya akan diwawancara, sehingga fix dan kemungkinan bisa apa namanya naik ke penyidikan yang lebih tajam lagi, dan nanti kalau memang ini udah dinyatakan cukup ya akan dinaikkan menjadi tersangka begitu. Cuma ini sebetulnya udah cukup kuat lah ya. Cuma di pihak penyidik pengennya kan nggak kerja 2 kali, capek juga saudara. Ternyata urusan begini itu makanya sampai berbulan-bulan kan, itu kan diperlukan data yang valid. Untuk memenjarakan orang itu kan tidak segampang dan semudah itu kan, harus ada bukti-bukti yang kuat dan lain sebagainya. Oleh karena itu mohon doa dan dukungannya agar ini semua berjalan dengan baik lah, dan kasus ini boleh tentunya selesai. Itu harapan kita semua. Dan saya pribadi diberi ketabahan, terlebih ditambahkan kesehatan lah. Amin. Untuk urusan ini supaya bisa selesai. Ya, mungkin setelah selesai menghadap ke Allah juga nggak masalah ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Jadi udah plong lah hati ya. Isah dan marwah saya udah terbayar ya. Bukan ini dendam, bukan, tapi kan kita kan punya isah, betul nggak? Betul. Yai. Isah dan marwah. Orang kalau ngomong aku nggak butuh isah, nggak butuh isah, nggak butuh marwah, sini coba kita ludahin muka, pasti kan nggak terima. Ini kan bukan hanya nilai ludah nih ya, tapi bagaimana harga diri, kehormatan kita udah dirampas, sudah nggak itu. Nilainya bukan seperti, maaf ya saya katakan ludah itu aja ya. Tapi itu, tapi ya saya bersyukur semua boleh berjalan dengan baik. Bismillah, semoga Allah memberikan pertolongan yang terbaik buat Amin. Allah saya tentunya, gitu ya. Dan sekali lagi saya sangat senang sampai sekarang. Aduh, kalau bicara iman teh, aduh, nggak bisa dikatakan lah Yai. Ya, tentang kesiapan saya dan lain sebagainya itu, pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, dan saya pun tetap bisa husnul khotimah nanti di akhir perjalanan hidup saya. Ya kan, husnul khotimah. Yang penting seperti cerita saya tadi, bahwa saya nggak ada beban, tidak ada beban secuil pun dalam iman saya, nggak ada, tidak ada. Itu yang saya boleh saya sampaikan, dan saya mau katakan saya bangga menjadi seorang Islam. Itu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya ingin mendapatkan satu pesan dari Pak Haji Atik. Biasanya dari sisi lain itu ada satu pesan menarik. Monggo Pak Haji Atik. Ini terkait kasus ini Pak Haji Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di sini. Amin Pak Haji. Bersilaturahim ke Ustadz Agustan. Nah, tadi sudah semuanya pada dengar yang di sini. Ya memang untuk membuktikan ya memang harus jalur hukum. Terserah prosesnya hukum gitu. Yang menentukan ya yang punya hukum.
Ya mungkin itu aja, singkat aja. Singkat Iya. saja Pak Haji. Iya, Baik, ada lagi tambahan? udah nggak ada kayaknya. Sudah ada. Mohon doanya. Ya tetap mudah-mudahan Pak Agustan oleh Amin, Allah Nggih. dikasih ketabahan, Amin. Nggih. rahmat Allah, terakhirnya husnul khotimah. Amin. Amin. Yang Nggih. kita harapkan semuanya itu, insya Allah. Cukup, alhamdulillah. Mau ngomong? Mau ngomong? Ya, kok ngomong sepatah dua patah kata. Mau ngomong? Nih, mau jadi menantunya Jati? Iya, ngomong aja. Ngomong tentang apa, Dan? Ngomong apa? Ya, pendapatnya tentang hal ini mungkin. Oh, Bebas. Ya, ya mengutip dari perkataannya Ustadz Pak Agustan kan ya, bahwa ini bukan masalah agama gitu lah. Ini masalah sosial, moral dan lain-lain. Jangan sampai hanya karena satu pihak semua hancur kan gitu. Betul. Ya, yang hak ya harus ditegakkan, yang batil pun harus dihancurkan. Jadi benar-benar harus seimbang lah. Jangan sampai berat sebelah karena agama Islam dianggap, karena agama Islam ya akhirnya dicap seperti ini, tapi yang agama sana tidak gitu lah. Jadi jangan sampai ya kejahatan tetap kejahatan, jangan sampai ada ketidakseimbangan dalam hukum. Itu sih Pak sampaikan. oke. Baik, para penonton yang kami muliakan, demikian kami akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ayah Sofia yang semoga Allah muliakan, jumpa lagi dengan saya Rizal Ufati, dan di samping kiri kami insyaallah Ustadz Ismar Safruddin SH MA, insyaallah seperti yang diketahui beliau sudah viral. Kita sapa dulu beliau. Beliau ini adalah tim pengacara Muslim insyaallah. Dan tema kita atau ngobrol-ngobrol kita pada malam ini menindaklanjutin ya Pak Ismar ya, tentang perkembangan pelaporan. Beliau adalah pengacara kasus daripada pelecehan anaknya Ko Agustan yang beralamat di Bandung ya. Kita beberapa waktu yang lalu melaporkan ke Kapolda Jawa Barat. Nah ini sudah sejauh mana? Udah lebih 2 minggu ya Pak Ismar ya kita melaporkan itu. Sudah 2 minggu. Terus ada info tindak lanjutin dari itu Pak? Ada ya. Ada. Terus sudah dipisum anaknya. Ini Sudah. apa tersangkanya? Inisialnya DS. DS ya. DS. Dia Dan seorang yang ininya anaknya nama Z ya. Z umur waktu itu 14 tahun. 14 tahun ya. Iya. Dan itu masih dilakukan waktu masih kecil. Masih Ya? kecil di bawah umur. Sudah dipisum sama Sudah dilakukan proses visum. Makanya kita akan ke Bandung mungkin menanyakan tentang perkembangan secara detail. Tapi yang pasti prosedur untuk kasus ini sudah kita tempuh semua. Jadi semua, ya? sudah seharusnya dilakukan proses lebih lanjut. Dan kalau biasanya harusnya itu sudah dilakukan penangkapan penahanan. Iya. Setelah dari visum ini ya. Iya harusnya walaupun tanpa visum kan. Beda dengan hukum yang lain ya. Kalau untuk proses pencabulan dan pemerkosaan itu kan sebenarnya tanpa visum itu apalagi anak di bawah umur Itu ya, langsung itu bisa. sudah bisa diproses hukum karena kenapa? Kan tidak perlu harus dilakukan hubungan seks. Betul. Apalagi indikasinya kuat dilakukan hubungan seks. Disuruh buka baju aja kan sudah jelas itu pelanggaran pidana. Jadi secara verbal, kekerasan seks, nah ini yang perlu kita pahami bahwa untuk kasus ini mungkin saya datang dari awal ya. Iya. Karena gini Pak Ismar, ini maaf kita potong sedikit bahwa teman-teman biar pemirsa juga tahu bahwa sebagai ini nggak usah sungkan-sungkan ya untuk melaporkan. Kadang malu, ada tekanan itu hal yang ini. Tapi kalau nggak kita hentikan kasus ini, bisa jadi dia akan ada korban-korban berikutnya. Makanya dengan berbesar hati kita teman-teman, masya Allah Pak Ismar ini dan kami teman-teman
melaporkan Kapolda Metro Jaya. Berikutnya mungkin Pak Ismar coba dari awal bisa diterangkan masalah kasus ini. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada pemirsa, saya sampaikan bahwa untuk proses kasus kita ini sudah kita tempuh beberapa tahap. Salah satunya adalah melakukan pelaporan kepada kepolisian Polda Jawa Barat. Kita sudah melakukan pelaporan secara resmi. Saya dikasih kuasa oleh Bapak Agustan. Nah, kebetulan Bapak Agustan ini adalah saat ini dalam sakit ya. Nah, mungkin kita perlu sedikit mungkin buka background beliau. Beliau itu adalah dulu mu'alaf, pendeta. Beliau mantan pendeta, kemudian alhamdulillah mendapatkan hidayah masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam ini beliau ya giat juga untuk berdakwah. Nah, kebetulan putri beliau itu dititipkan di salah satu bekas temannya lah ya. Itu masih temannya beliau. Yang lama ya. Yang lama. Dulu sama-sama pendeta. Dititipkanlah di tempat situ. Anaknya, putrinya. Kemudian setelah belakangan ini ada apa istilahnya perubahan sikap dari putrinya itu. Nah, setelah SMA ini ya. SMA. Ini Pak Agustan nggak menyangka bahwa pelaku ini adalah temannya juga. Ternyata temannya juga bisa sampai setega itu. Nah, ini yang kita kenapa cepat-cepat mengambil langkah-langkah hukum. Kita tidak melihat siapa pelakunya. Betul. Karena pelakunya juga kan banyak dari kalangan ustadz, kalangan muslim. Nah, kebetulan ini adalah seorang pendeta. Jadi sama saja. Dan anaknya putrinya Ko Agustan juga semestinya dititipkan untuk dibimbing agama. Dibimbing agama. Luar biasa toleransi daripada bapaknya. Pak Agustan. Karena beliau masuk Islam, anaknya masih non Muslim. Dititipkan bahwa biar dibina karena ini adalah seorang pemuka agama ya, dalam hal ini seorang pendeta, dititipkanlah. Ternyata kepercayaan itu disia-siakan. Disia-siakan, sayang sekali. Nah, untuk masalah persoalan ini kan masuk tahap persoalan hukum yang memang negara harus hadir dalam persoalan ini. Karena kenapa? Ini kan masa depan anak-anaknya beliau ini kan luar biasa hancurnya. Nah, ini yang harus kita betul-betul tegakkan penegakan hukum. Nah, untuk itu dan kita juga sangat mengkhawatirkan bahwa kemungkinan besar ada yang lain juga. Ada lain korbannya karena itu tempatnya itu kan di sebuah tempat gereja rumah. Untuk ini gereja ya. Rumah ibadah ya, rumah ibadah non muslim yang itu juga bercampur dengan rumah. Nah, itu kan bukan cuma 1-2 orang yang datang. Nah, semoga aja nanti ada pelapor-pelapor yang lain ya. Nah, kita dengan ini mungkin kita mau nggak silakan terbuka nanti hubungi Ayah Sofia kalau memang ada korban kita bisa tindak. Dampingi. Kebetulan kita sebagai advokasi insyaallah siap akan melakukan tindakan selanjutnya ya kalau memang ada ini kita siap pokoknya nggak usah khawatir, kita gratis ya untuk persoalan-persoalan seperti ini. Untuk lanjut daripada itu kasus ini, setelah kita mendapatkan informasi kami langsung bergerak kita ke Bandung setelah ada telepon dari Pak Agustan. Kami minta kuasa, minta kronologisnya. Kami malam itu juga, hari itu juga selesai. Besoknya kita minta untuk dilakukan proses hukum. Dan alhamdulillah kita dari teman-teman dari Polda Jawa Barat itu sangat bertindak cepat. Betul-betul beliau langsung dipanggil, diajak ini beberapa hari berikutnya langsung dilakukan visum di salah satu rumah sakit di Bandung dan sudah selesai. Sekarang baru kemarin saya berkomunikasi dengan PPA perlindungan anak ya, beliau sudah menyampaikan bahwa sudah ditangani oleh penyidik ya, ada Bu Nova, ada Bu Ning di sana. Alhamdulillah sangat positif untuk membantu melakukan proses persoalan. Dan ini ada atensi dari kepolisian Polda Jawa Barat karena memang hal ini sangat berbahaya masa depan untuk anak-anak ke depan ya. Jadi kita sangat berharap bahwa sekali lagi untuk kepada penyidik ini untuk secepat mungkin melakukan tindakan hukum ya, melakukan secara profesional karena sepemahaman kami kalau tindakan hukum seperti ini seharusnya sudah cepat-cepat itu sudah begitu ada laporan malah harusnya sudah langsung dilakukan penangkapan. Karena apa?
ini jangan sampai merusak barang bukti dan melarikan diri. Karena ini kan persoalan hukumnya ini luar biasa, besar ini. Jadi kita berharap kepada pihak kepolisian dan juga kepada ananda kita Z ini supaya betul-betul dilakukan penanganan secara komprehensif, menyeluruh, tidak terjadi agar trauma, ya? tidak traumatiknya itu bisa disembuhkan. Ya, karena ini sangat berbahaya. Ini masih kecil, masih muda, masih sekolah. Betul. Ya, dia kalau dari pihak kepolisian biasanya itu ada tahap-tahap yang akan dilakukan, ya, termasuk masalah dari segi pengobatan secara psikolog. Nah, ini yang memang perlu disikapi masalah ini secepat mungkin. Dan saya sudah dijanjikan dari pihak PPA Polda Jawa Barat. Ini lanjutannya Pak Ismar, ketika nanti ternyata dalam seminggu atau 2 pekan ke depan belum ada tindak lanjutan, kita boleh mengadakan pertemuan lagi ke polisi atau menanyakan dari pihak. Pokoknya saya kasih jangka waktu kita yang ke sana. Minggu depan kalau tidak ada tindakan hukum, kami yang akan melakukan tindakan hukum ke sana, ya. Melakukan pelaporan kemana-mana kalau memang nggak ini, atau kami memang memang masyarakat yang harus turun tangan. Betul. Tapi kita yakin bahwa kepercayaan kepada polisi harus memberikan kepercayaan kepada teman-teman kepolisian, karena awalnya aja kemarin luar biasa mereka untuk turun tangan. Ya. Cuma kalau memang ini jangan lambat, ya kita juga ada batas kesabaran. Ya, hal-hal seperti ini yang harusnya dilakukan proses hukum, bukan hal-hal yang banyak remeh-temeh yang tidak ada kaitannya dengan ini, itu dibesar-besarkan, ya. Betul. Yang pasti aja ini udah ada yang sudah betul-betul harus di depan mata harus dengan proses hukum. Ya harus sesegera mungkin. Ini menyangkut jiwa, trauma. Menyangkut jiwa dan menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Ya, ini kalau tidak tertangani secara benar, secara baik, ini akan ada bebas berkeliaran, itu ada pedofil. Yang lain-lain bisa kena juga. Ada apa istilahnya ini, pemangsa yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Ini masa depan anak-anak kita berbahaya, apalagi di daerah Jawa Barat ini kan. Ini sangat tidak boleh dibiarkan begitu saja. Baik. Ya. Kalau nanti ini undang-undang yang seharusnya kena berapa tahun ditahan? Ya, kalau ancaman hukum masalah ini kan ya memang di atas 10 tahun itu, 10 tahun, 13 tahunan itu. Ya, harus memang. Jadi makanya karena ancaman hukumannya berat, harusnya sesegera mungkin kita menghadirkan melarikan diri gitu loh. Nah, atau bagi pelaku kalau memang gentleman ya langsung mengakui, datang saja menyerahkan diri sebelum masyarakat ataukah umat marah. Nah, ini yang perlu juga dipertimbangkan bagi apa istilahnya pihak kepolisian untuk cepat-cepat mengambil langkah-langkah apa istilahnya tindakan, ya, sebagaimana seharusnya. Ini sudah harus diproses hukum. Insya Allah kami minggu depan atau mungkin hari Minggu kami akan ke sana, mungkin Senin bisa menghadap menanyakan ke Kapolda atau Kapolda. Insya Allah nanti kita akan menghadap untuk mempertanyakan masalah ini. Baik, Pak Ismar, sedikit closing tambahan terkait dengan kasus hukum ini. Ada pesan-pesan moral barangkali ini yang ketahuan kan, yang nggak ketahuan kan masih banyak seperti itu. Betul, Pak. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk betul-betul proaktif ketika ada permasalahan seperti ini. Jangan disembunyikan, jangan ditutup-tutupi. Harus berani mengambil langkah-langkah untuk segera melakukan pelaporan. Karena kalau Anda biarkan begini, berarti Anda membiarkan suatu kejahatan. Anda membiarkan orang ini berpeluang untuk melakukan kepada pihak-pihak lain lagi. Ya, dan ini akan merusak ini tatanan hukum kita, itu tidak benar. Jadi saya sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, apabila mengetahui adanya suatu tindakan kejahatan seperti ini, sesegera mungkin melakukan pelaporan polisi. Ya, kalau tidak berani bertindak sendiri, hubungi kami. Telepon kita. Kita insya Allah dimanapun kita siap, seluruh Indonesia kita akan siap turun tangan untuk membantu. Nggak perlu Anda bayar kami. Insya Allah kita dari tim advokasi siap untuk membantu 100%. Apalagi untuk kasus-kasus seperti ini. Dan kepada ini kan biasanya banyak terjadi juga di daerah-daerah yang itu adanya pembiaran karena rasa sungkan, rasa nggak enak, rasa takut. Rasa takut kalian keluar duit pula, dipanggil polisi, udah ada rasa-rasa ini kan. Ini pokoknya nggak usah, ini nggak ada apa namanya biaya apapun untuk masalah persoalan ini. Kita bantu 100% dan saya yakin juga pihak kepolisian juga akan mensupport. Karena apa? Ini adalah memang tugasnya mereka. Ya, dan mereka akan mendapatkan suatu kebaikan juga kalau mereka melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Ya. Iya.
Mungkin demikian dari kami. Insya Allah pokoknya yang sekali lagi kita imbau kepada pihak kepolisian untuk kalau bisa jangan lambat-lambat, segera untuk melakukan tindakan hukum ini karena kita udah mulai gerah. Kalau seperti ini dibiarkan sedikit diberi kelonggaran karena bisa jadi dia akan mengulangi perbuatannya, melarikan diri, bahkan menghilangkan barang bukti. Itu kan adalah alasan subjektif yang memang diberikan kepada kewenangan kepada pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk melakukan tindakan penangkapan penahanan, pengurungan badan kepada orang yang pelaku ini gitu. Supaya apa? Supaya orang tahu semua bahwa siapapun pelakunya, bukan cuma orang ustadz, bukan cuma orang-orang harus dilakukan tindakan hukum. Betul. Tanpa pandang bulu, itulah hukum. Hukum kita. Keadilan ya. Harus adil. Iya. Baik. Cukup ya, Pak Ismail? Cukup. Pemirsa sahabat Ayasofya, insya Allah sudah cukup terang benderang ya penjelasan dari tim pengacara Muslim. Insya Allah saya dengan Rizal Al-Fatih undur diri. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah sikat suku renai toa hagito wakata aru toa